أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا قدوتنا سيدنا محمد وعلى آله wa nikmat Islam, nikmat kebahagiaan, dan tentunya juga nikmat kesempatan di mana pada malam hari ini kita diberikan kesempatan dihadirkan di tempat yang mulia bersama orang mulia dalam rangka mengkaji kitab yang mulia yang insyaallah pasti dicatat Allah bagi satu hal kemuliaan, dan semoga ini menjadi sebab Allah akan kumpulkan bersama dengan keluarga kita di tempat yang mulia yang surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Maka tentunya salat dan salam Allah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, kekasih kita, teladan kita, Nabiullah, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pelajar besarnya, dan semoga Allah menetapkan kita sebagai orang yang senantiasa istiqomah untuk mengikuti risalah beliau. Allahumma amin. Yang tentunya kita sangat berharap sekali dengan keistiqomahan kita nanti Rasulullah berkenan menjadikan kita menjadi umatnya, yang sehingga nanti kita akan bisa mendapatkan syafaat utmah dari beliau. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka tentunya kita meyakini betul, kita sadar betul bahwa di sekitar kita, di sebelah kiri kanan kita ada malaikat yang senantiasa membersamai kita, yakni dalam rangka di majelis ilmu seperti ini untuk mengaminkan doa-doa kita, untuk dikabulkan kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat hidayah dan barokahnya atas diri kita, atas keluarga kita, dan atas putra putri kita semua. Amin. Maka tentunya kita juga mohonkan kepada Allah, pada keluarga besar jamaah Masjid Uhwah Islamiyah ini ya, kita mohon kepada Allah semoga Allah berikan kesembuhan bagi yang sakit. Amin ya. Semoga Allah berikan jalan keluar yang terbaik dan dimudahkan segala urusan untuk kita semua. Allahumma amin. Bapak Ibu yang Allah, kita masih melanjutkan materi kemarin, subbab kemarin, ada ahtarus syirkun, kan bahaya syirik gitu ya. Bapak Ibu yang Allah, maka kemarin saat kita bicara syirik, maka itu juga kita akan harus memahami namanya tauhid ya. Sebagaimana kita pahami dalam firman Allah ya, setelah surat ayat kursi ya, kita semua hafal ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la ikraha fiddin, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam infisama laha wallahu samiun alim. Jadi di sini jelas sekali bahwa saat kita ingin mengimani Allah, maka kita juga harus mengkufuri taghut ya, wa yakfur bit-taghut. Kemudian nanti ayat berikutnya Bapak Ibu Allah kita semua hafal ya. Jadi di mana di ayat berikutnya Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah lah yang kita loyalitasi, yang kita sembah gitu ya, yang senantiasa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, yakni mengeluarkan kita dari dhulumat ilan nur. Ya, jadi mengeluarkan kita dari zulumat, dari kezaliman, dari kegelapan ilan nur kepada cahaya kebenaran. Sedangkan sebaliknya walladzina kafaru auliya'uhum bitaghut. Dan orang-orang kafir yang mereka berloyalitas ya, menyembah pada taghut. Yang mereka senantiasa yuhrijuhum minan nuri ila dzulumat. Dia mengeluarkan dari cahaya menuju kepada kezaliman atau kegelapan. Jadi kebalikannya. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka itulah orang-orang yang seperti ini, yang menjadikan tauhidnya adalah Tuhannya, ya, dia akan senantiasa kekal di dalam neraka jahanam. Allahumma a'udzu min dzalik ya. Bapak Ibu Allah, sehingga kemarin telah kita bahas ya. Jadi maka kita harus tahu apa itu tauhid. Tauhid kemarin ada 5. Yang pertama adalah syaitan. Ya, kemudian yang kedua adalah al-hakimul jair, yang pemerintah yang sesat ya. Kemarin sudah kita bahas al-hukmul jahili, kemudian yang ketiga adalah hukum jahiliyah, kemudian yang keempat adalah al-kahana wasyuhur, yakni dukun dan paranormal, dan yang terakhir yang keenam adalah al-asnam, yakni berhala. Bapak Ibu yang Allah, kelima hal ini ya, saya ingin pada malam ini kita coba sedikit strengthenkan pada asnam, yakni berhala. Jadi Bapak Ibu Allah, di dalam surat An-Nisa ya, ayat ke-117. Siapa itu asnam atau berhala itu? Yani Allah firmankan dalam surat An-Nisa ayat ke-117, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim."
iyad'una min dunihi illa inatha. Jadi yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah inasan atau berhala. Ya, inasan itu kata lain berhala. Jadi artinya semua yang disembah selain Allah itu adalah berhala. Wa iyad'una illa syaitanan maridan. Dan mereka tidak lain hanyalah menyembah syaitan yang durhaka. Artinya saat kita menyembah 5 hal tadi ya, yang tauhid tadi itu sesungguhnya adalah bagian pada berhala ini. Kemudian yang kelima adalah inasan yang berhala. Sehingga Bapak Allah sempat dikisahkan ya, kita masih ingat dulu ada peristiwa pecahnya kapal tampung emas nih. Besok lagi. Kemudian ada orang yang terselamatkan karena satu balok. Jadi biar begitu dia padahal pecah, ada satu penumpang yang tiba-tiba ada balok yang mendekati dia sehingga dia bisa di atas balok sampai tertolong. Bapak Ibu yang Allah, yang luar biasa, si orang yang selamat ini dia bersyukur pada Allah karena sesungguhnya yang menyelamatkan dia itu bukan balok ini, tapi bagaimana Allah takdirkan balok itu mendekati dia atas perintah Allah, kemudian dia bisa terselamatkan. Tetapi jika saat itu dia berpikir sesungguhnya yang menyelamatkan dia adalah balok, itulah berhala. Katanya. Jadi apapun, dengan kata lain, apapun yang kita yakini sebagai penyelamat kita, itulah berhala. Sehingga Bapak Allah, kalaupun sudah seperti itu disampaikan dalam ayat ini tadi ya, jadi yang disembah selain Allah itu adalah inasan atau berhala, dan mereka tidak lain hanyalah menyembah pada setan yang durhaka. Artinya saat kita menyembah berhala itu sesungguhnya kita telah menyembah pada setan. Di ayat berikutnya, la'anahullah gitu ya, la'anahullah, yang dilanati Allah setan. Wa qala la attahidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Ya, yang mengatakan aku pasti akan mengambil bagian tertentu dari hamba-Mu ya Allah. Jadi setan sudah bersumpah gitu ya. Dengan berbagai macam cara ya. Di antaranya dengan berhala ini ya, berhala dengan berbagai macam bentuknya gitu ya. Kemudian itu ya. Jadi Bapak Ibu Allah, maka tentunya di dalam kitab ini itu disebutkan bahwa sesungguhnya al-asnam atau berhala tadi itu disebutkan ada autonan atau asnam. Jadi tadi yang kita bahasnya, yakni segala benda yang tidak memiliki ruh dalam bentuk ukiran kayu atau batu yang dibentuk dan sebagainya, termasuk uang ya, yang dijadikan sesembahan. Kemudian disebutkan pula, jadi di dalam agama-agama tertentu masih menyembah berhala dengan menjadikan patung atau batu sebagai sembahannya. Oke, ini umum ya terjadi ya. Namun demikian, yang terbanyak saat ini yang dijadikan sembahan manusia saat ini, yakni sesuatu yang dijadikan Tuhan. Apa itu? Uang. Ya, jadi kitab ini sebutkan bahwa kitab ini secara khusus memberikan peringatan pada kita semua saat ini. Oke, kita nggak membahas orang-orang non Muslim ya, orang-orang kafir yang menyembah berhala, itu urusan dia. Tetapi orang-orang beriman sendiri, kan ini harapannya adalah untuk orang beriman. Orang yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan ternyata ada orang yang mengaku beriman, kemudian dia menjadikan uang itu sebagai bagian pada berhala tersebut. Jadi disebutkan bahwa uang memang tidak disembah seperti menyembah patung ya, begitu ya. Tetapi sikap dan mental terhadap eksistensi uang ini tidak ada bedanya dengan menjadikan uang sebagai Tuhan. Ini Bapak, ini kitab ini sampai memberikan satu peringatan khusus ya, sehingga disebutkan bahwa uang dijadikan sembahan seperti tergantung kepada uang misalnya, berharap kepada uang misalnya ya, dan mengendalikan uang sebagai sesuatu yang dapat membahagiakan hidupnya. Jelas ya, jadi ini hati-hati sekali, hati-hati. Termasuk nanti non saya kalau pada saat pilkada, pileg gitu ya, itu kan seringkali ada money politik ya. Sehingga saat seorang caleg ya, atau cabub atau apalah namanya, ya, kemudian dia benar mengatakan bahwa sesungguhnya uang inilah yang akan menjadikan dia mendapatkan satu kemenangan, itu sesungguhnya dia telah mentuhankan uang.
Ya, jadi termasuk kita semua Bapak Ibu gitu ya. Nanti katakanlah misal satu ketika nggak punya uang sama sekali gitu ya, kita stres gitu ya. Pas nggak punya uang sama sekali kita stres gitu ya. Sehingga seolah-olah waduh nggak bisa makan, nggak bisa apa-apa itu karena nggak punya uang. Ya, hati-hati sekali ya. Termasuk saudara kita saat ini sedang mendapat musibah di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat ini juga lagi diuji Allah. Jadi apakah mereka orang-orang yang menjadikan Allah sebagai Tuhannya tanpa berpaling pada yang lain, maka beliau mesti mendapatkan satu ketenangan. Jadi kemarin dikisahkan ada seorang ibu ya yang hidup sendirian, putrinya itu ada di Jakarta. Digambarkan saat itu beliaunya itu ada di rumah sendirian. Kemudian air bah datang. Kemudian ada tetangga atau familinya yang mau nolong, nggak boleh sama orang-orang, karena kalau begitu nolong maka sama-sama akan hanyut dan meninggal. Moga apa? Sehingga Bapak Allah beberapa hari nggak ketemu, memang dia di dalam rumah aja sebagainya. Ternyata hanya ketemu dalam kondisi hidup. Alhamdulillah. Di usia 80 tahunan mulai jadi. Itu salah satu yang ya ini ternyata yang dijadikan adalah bagaimana beliau menyerahkan sepenuhnya pada Allah. Ya. Maka yang terjadi pula ya ini menurut saya ini yang kita lihat langsung di lapangan ini. Jadi betapa ada daerah-daerah yang tidak bisa dijangkau sehingga pemerintah menggunakan helikopter dijatuhkan secara langsung gitu ya. Maka ini muncul dua sikap sekaligus Bapak Ibu. Orang-orang yang menjadikan bahwa ini bantuan ini adalah sebagai Tuhan untuk menyelamatkan dia akan berebut untuk dirinya. Tetapi dijumpai pula ada pengakuan mereka Bapak Ibu, cerita teman-teman itu. Jadi ada dua ini yang ini berarti gagal gitu ya. Ada dua lagi kelompok, yang satu dia berebut tetapi dia peruntukkan untuk bersama-sama gitu ya. Karena sesungguhnya bantuan ini hanya sebagai satu sarana untuk bisa survive. Tapi ada pula yang ketiga, yakni dijumpai bahwa beliau berkata, wah saya nggak perlu berebutlah dengan mereka, saya serahkannya sama Allah dan sebagainya gitu ya, sampai nanti benar datang bantuan. Ini terjadi Bapak Ibu. Sekarang terjadi seperti itu ya. Sehingga dan ternyata kalau kita perhatikan kelompok yang pertama yang paling banyak. Kenapa? Karena dia menyatakan sesungguhnya keselamatan dia itu memang betul. Faktanya kalau keimanan kita tidak bicara secara kuat, itu yang muncul adalah seperti itu, bahwa faktanya akan menyelamatkan dia atau kita adalah bantuan itu. Sehingga bagaimana dia merebut itu semua sehingga bisa mengabaikan yang lain. Baik. Termasuk kita Bapak dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kehidupan kita sehari nanti sangat mungkin ya satu ketika kita punya uang misalnya ya. Kemudian di satu sisi ada teman atau tetangga atau saudara kita yang butuh banget misalnya ya. Karena mungkin kita istilahnya menjadikan ini mentuhankan uang misalnya ya. Maka dengan beratnya kita akan melepas. Padahal betapa Allah memberikan satu perintah gitu ya, kalaupun ada yang butuh maka sebaiknya kita bantu dengan cara seperti itu. Jadi sampai Allah dalam sebuah hadisnya disebutkan maksudnya barang siapa yang meringankan beban sesama muslim, apalagi ini kerabatnya, maka akan meringankan bebannya di dunia dan di akhirat. Sallallahu ini baik Bapak Ibu Allah. Jadi ini yang saya ingin tegaskan di kitab ini dari kelima apa yang tadi Taugut ini ya, yakni syaitan, kemudian pemerintah yang sesat, hukum jahiliyah dan dukun dan paranormal tadi, itu kemudian asnam berhala ini yang begitu menakutkan. Baik Bapak Ibu Allah, maka tentunya yang perlu kita hati-hati karena bahasan kita adalah bahaya syirik. Yang perlu hati-hati manakala kita telah menjadikan salah satu di antara itu, yakni setan, pemerintah yang sesat, hukum jahiliyah, dukun maupun barang tadi menjadi taugut, atau yang kita jadikan walayah tadi, itu dia akan menjadikan kita, mengeluarkan kita dari nur ila dhulumat. Ashabunar fiha khalidun. Bapak Allah, itulah yang disebut dengan syirik atau syirkun. Gitu ya. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka jelas kalau kita perhatikan bahwa asyirkun atau mensyirikkan Allah ini di dalam risalah Rasulullah dan risalah seluruh sahabat, risalah seluruh para nabi adalah agar manusia
yakni a'budullaha wajtanibut taghut. Jadi risalah Rasulullah, risalah para nabi, mulai Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Rasulullah itu yakni dua yang diminta, yakni pertama ada ubudullah, yakni menyembah Allah, wajtanibut taghut, ya, dan menjauhi taghut. Jadi Bapak Ibu yang Allah, kalau kemarin kita coba perhatikan di dalam surat setelah ayat kursi itu, yakni bagaimana Al-Budullah amanu billah wa yakfur bitaghut, mengkufuri taghut. Dan mengkufuri taghut yakni pertama kita mengkufurinya, kemudian kita menjauhinya, wajtanibut ini. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, ternyata yang harus kita lakukan dalam hadam. Al-hadam itu perobohkan atau menghabisi taghut. Ya baik. Bapak Ibu Allah, dua prinsip tadi, yakni menyembah Allah dan menjauhi taghut atau ubudullah wajtanibut taghut tadi ini adalah kedua prinsip ini tetap dari dahulu hingga sekarang. Artinya yang disampaikan oleh para nabi kita. Kedua hal ini merupakan masalah dasar dalam kehidupan sebagai hamba Allah. Ya baik. Sehingga Bapak Ibu Allah, pelanggaran terhadap prinsip ini dua hal tadi itu akan diancam dengan peringatan yang keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bapak Ibu Allah, ancamannya apa? Ada 7 ya. Yang pertama Bapak Ibu, kalau kita di dalam diri kita tadi ada sifat syirkun tadi, maka pertama ancaman Allah adalah itu termasuk zulmun azimun, kezaliman yang besar. Ya, sebagaimana Luqman ya, dia mengatakan pada putranya, wa qala Luqmanun li ibnihi ya bunayya la tusyrik billah inna syirkan la dzulmun adzim. Di dalam surat 31 ayat 13 ya, ketika Luqman berkata pada putranya, wahai putraku gitu ya, janganlah kamu mensekutukan Allah ya, karena sungguhnya mensekutukan Allah adalah dzulmun adzim, benar-benar kezaliman yang besar. Bapak Ibu ya Allah, maka disebutkan dalam kitab ini dzulmun adzim, al-dzulmun adzimun tadi, aniaya atau kezaliman yang besar ini, Allah SWT memberikan peringatan kepada manusia yang menyekutukan Allah sebagai perbuatan zalim yang besar dan tidak akan terampuni olehnya. Ini hati-hati sekali. Kemudian yang kedua sebutkan bahwa dzulmun adzim itu adalah akidah yang benar, adalah akidah yang menjadikan Allah sebagai satu-satunya ilah. Kemarin ya, menanamkan akidah yang benar dan memberikan pemahaman bahwa perbuatan syirik adalah kezaliman yang besar. Sebaiknya hal itu dipahamkan pada putra-putri kita sejak kecil. Jadi harus kita pahami betul bahwasanya kesyirikan itu adalah kezaliman yang begitu besar. Iya. Maka Bapak Allah, Rasulullah memberikan contoh kepada yang bagian mengajarkan pada putranya atau anak-anak kita yang sejak dini untuk bisa ditunjukkan ini al-haq, ini batil, ini perintah, ini larangan dan sebagainya. Oke, baik. Bapak Allah, itu yang pertama. Jadi perbuatan syirik itu merupakan zulmun adzimun, yang sangat besar. Kemudian yang kedua, perbuatan syirik itu ternyata adamul ghufrani, yakni perbuatan yang tidak terampuni. Coba kita perhatikan di dalam surat An-Nisa ayat ke-48 ya misalnya. Di dalam surat An-Nisa 48, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'adziman. Ya, innallaha la yaghfiru. Ya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni apa yang tidak diampuni, ayyusyraka bihi, yakni karena mensekutukan Allah dengan yang lain. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, dan dia Allah akan mengampuni semua dosa selain syirik. Ya, kepada siapa yang dikehendaki. Ya. Kemudian wa may yusyrik billahi faqad iftara isman 'adziman.
barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Ya, jadi Bapak Allah, yang kedua adalah syirik itu merupakan dosa yang tidak terampuni. Ya, disebutkan dalam kitab ini, manusia yang bersalah dan alpa masih bisa dibukakan ampunan oleh Allah. Ya, Allah yang Maha Pengampun dan Maha Pemurah ya. Tetapi dalam masalah ini Allah tidak akan berikan ampunan bagi mereka yang melakukan dosa-dosa syirik. Rasulullah dalam sebuah hadis qudsi beliau bersabda ya. Jadi wahai anak Adam gitu ya, dalam bahasa beliau, selagi engkau meminta dan berharap kepadaku, bahasa Allah, ini hadis qudsi ya, maka aku akan ampunkan segala dosa yang telah terlanjur dan tak kupedulikan lagi. Artinya saat kita sebagai anak Adam melakukan satu dosa, berapapun yang kita lakukan, kemudian kita datang pada Allah untuk memohon ampun kepada Allah, Allah pasti ampuni. Allah pasti ampuni. Ya. Baik. Kemudian kalimat berikutnya, wahai anak Adam, walaupun dosamu sampai setinggi langit, kemudian kamu meminta ampun kepadaku, niscaya akan aku memberikan ampunan kepadamu. Jadi gambarnya begitu besar. Ya. Ini menjadikan kehidupan orang beriman itu optimis ya. Ya. Kemudian yang ketiga disebutkan bahwa wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh isi bumi, tapi dengan satu syarat, tetapi engkau tidak sekutukan aku dengan sesuatu, niscaya aku akan datang dengan ampunan sepenuh bumi pula. Artinya Bapak Ibu, seberapa dosa, sebesar dosa kita. Maka ini penting buat kita ya, untuk tidak menjudge orang yang pendosa gitu ya. Mereka mungkin orang koruptor misalnya gitu ya, yang kadang terpampang gitu ya. Kita nggak boleh sampai menghinakan dunia berlebihan selagi dia tidak melakukan dosa syirik. Ya, mereka pencuri misalnya, makanya kemarin sempat ada pencuri di Caningan dipukuli sampai meninggal tuh ya, dua-duanya meninggal tuh, ngeri sekali itu ya. Ya, saya pas lagi ada di Jogja kalau nggak salah ya, dapat video ya. Dipukuli sampai patah sini dan meninggal ya. Itu contoh Bapak. Kenapa? Karena itu semua Allah masih mengampuni. Dosa mencuri, dosa zina itu masih bisa mengampuni, asalkan bukan dosa syirik. Ngerti ya? Baik. Bapak Ibu Allah, sehingga digambarkan dalam kitab ini, perbuatan syirik itu mengganggu eksistensi Allah sebagai ilah. Kenapa Allah benar-benar tidak mau mengampuni? Karena mengganggu eksistensi Allah. Itu berarti kita melanggar di surat Al-Ikhlas yang terakhir ya. Gimana? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, dan dialah Allah yang tidak ada yang menyamai dia. Gitu ya. Maka Bapak Allah, saat eksistensi Allah diganggu dengan kesyirikan tadi, maka satu hal yang wajar, Allah tidak menyukai orang yang mengganggu otoritas yang dimiliki oleh Allah. Ya, logika sendiri yang artinya, bahkan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik ini selama mereka tidak melakukan tobat dan tidak melaksanakan lagi sebagai Fir'aun. Ya. Sehingga Bapak Ibu Allah, disebutkan bahwa dosa selain syirik adalah dosa yang masih bisa dimaafkan karena tidak mengganggu otoritas dan kekuasaan Allah. Berdusta, mencuri, menyakiti orang lain masih bisa diampuni. Akan tetapi perbuatan syirik adalah sesuatu yang prinsip dan pokok, sehingga syirik tidak dapat menggugurkan semua amalan kita. Ya, hati-hati sekali Bapak Ibu dengan syirik. Baik. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, dosa syirik ini, kesyirikan yang kita lakukan itu merupakan ismun azim, yaitu dosa yang besar. Ya, kalau tadi adalah apa? Adamul ghufran, yang tidak diampuni, maka yang ketiga adalah ismun azim, dosa yang besar. Ya, sebagaimana tadi kita baca di dalam surat yang sama ya, surat An-Nisa ayat ke-48 ini, wa may yusyrik billahi faqad iftara isman aziman. Ya, jadi barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam kitab ini dijelaskan ya, amalan syirik tergolong di dalam dosa-dosa besar yang telah ditegaskan Allah di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah. Jadi banyak sekali, misal dari hadis Anas radhiyallahu, Rasulullah bersabda,
Ketika beliau ditanya tentang dosa-dosa besar, maka beliau bersabda bahwa dosa besar yang pertama adalah mensekutukan Allah. Kemudian yang kedua, durhaka kepada ibu bapak. Yang ketiga, membunuh jiwa manusia, dan yang keempat adalah memberikan saksi palsu. Di hadis yang lain, ya 1-2 sama. Hadis yang lain disebutkan dia nanti dosa-dosa berat itu pertama mensekutukan Allah. Kemudian yang kedua adalah durhaka pada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga itu disebutkan yakni memberikan saksi palsu, dan yang keempat lari dari medan perang. Oke, menarik. Saya ingin menyinggung yang terakhir nih. Ya, jadi lari dari medan perang. Ya, monggo. Ini saya mau tanya mengenai ini, rumah berhantu. Itu kan kita kadang-kadang susah. Itu gimana? Kalau kita misalkan tolong, itu syirik atau enggak? Terus yang kedua, kita usaha untuk sama orang-orang yang syirik itu. Nah, itu bagaimana caranya? Apa kita kalau minta bantuan juga termasuk orang syirik? Ya, terima kasih. Yang pertama, rumah berhantu, laris ya. Rumah berhantu ya. Jadi Bapak Allah, itu hantu itu bagian daripada kerjaan jin ya. Jin terutama yang dia berfungsi sebagai setan, karena jin ada 2, ada jin yang beriman, ada jin yang kufur, dan hantu itu jin yang kufur pasti. Maka Bapak Ibu, cara mengusir mereka atau mengalahkan mereka dengan ayat Al-Quran, kita dakwahi dia. Kita ruqyah rumahnya gitu ya, selesai sebenarnya. Jangan percaya kepada dukun. Non sewu tadi salah satu tauhid itu yang keempat adalah dukun gitu ya. Karena begitu kita percaya dukun, udah Pak, rumah ada rumah yang punya hantunya, ada hantunya, dukun datanglah gitu ya. Dia baca jambi gitu, pernah dia, udah ini hantunya saya tak pegang gitu ya. Kemudian kita percaya sama dukun, itu termasuk bagian daripada tauhid, bagian pada kesirikan Bapak Ibu. Milik pondok pesantren, baik, milik kiai dan sebagainya. Maka tetap cara-cara yang untuk mengusir tadi, kita tidak boleh dengan cara-cara yang syirik Bapak Ibu. Karena kalau kita bicara dukun, itu pasti dia akan menolong, minta tolong pada sesama mereka, yang ini jin. Itu yang terjadi. Tetapi kalau cuma terjadi tempat-tempat yang baik, tadi kalau pesantren dan sebagainya, mestinya beliau paham, ya ini bagaimana mengusir itu dengan cara-cara yang syar'i, dengan cara-cara yang islami. Kalau itu tidak apa-apa, itu boleh. Jadi dengan misal ada tetangga yang rumahnya sering diganggu, misalnya ada kan gitu ya, dan itu real Bapak, boleh. Kemudian jangan diminta tolong Pak, karena jangan orang yang ahli ibadah, kemudian bisa baca Al-Quran, diminta tolong, tidak apa-apa, boleh datang, sampaikan aja. Jadi Bapak Ibu yang berallah, ruqyah itu tidak harus kita melihat setan Bapak Ibu, tidak harus. Ya, saya jadi beberapa kali diminta ruqyah ya. Cuman seringkali kalau saya diminta itu saya pastikan dulu fisik saya siap gitu ya. Artinya secara keimanan saya siap. Hari ini saya nggak melakukan dosa sama sekali, hari ini sholat saya pas, itu saya baru berani. Kalau enggak saya nggak berani. Dan benar-benar terjadi Bapak Ibu, yang saya alami ya. Jadi bagaimana kita meyakini kita sedang mendawai setan yang ada di situ atau jin yang ada di situ. Terjadi betul. Dia bisa teriak, dia bisa pergi dengan baik dan sebagainya. Ya, sehingga saya jumpai beberapa orang ya, yang dia udah di sakaratul maut, ya, udah berhari-hari tidak meninggal, mohon maaf. Ini kisah yang salahnya. Sehingga datang ruqyah gitu ya. Ada dua kejadiannya beda Bapak. Yang satu diem kemudian sembuh gitu ya. Yang satunya diem kemudian meninggal. Oke, tidak masalah. Artinya yang saya ngalami ya meruqyah itu. Ada juga anak ini non sewu, stres Bapak Ibu. Mungkin cenderung udah pada gila lah gitu. Kakaknya ke rumah. Saya nggak berani serta-merta terima. Saya butuh waktu lah. Begitu siap secara rohiyah baru oke ketemu. Ya udah. Sembuh saat itu Bapak Ibu. Jadi artinya saat itu dia hanya normal nih, jam ngobrol dan sebagainya bisa. Tetapi itu kan harus ini ya, harus rutin dan sebagainya. Contoh, artinya nganton Bapak Ibu. Jadi ada cara-cara kita untuk bisa mengusir tadi yang namanya jin atau yang kedua tadi burukong, yaitu ya dengan cara-cara yang syar'i, dan itu boleh. Dan itu Rasul memberikan contoh dan sebagainya.
Ngaten nggih. Baik. Bapak Ibu ya Allah, ini penting ya, ini penting sekali. Ini harus begini. Jadi jangan sampai nanti kita salah karena begitu kita mempercayai ramalan nun sewu, ramalan apa? Bintang nggih, Sagittarius apa? Aquarius, saya bintangnya Aquarius gitu. Gitu misal contohnya. Kemudian kita awalnya iseng, bukalah gitu. Wah, ini asik kayaknya. Kemudian dibaca pas punya kita lagi jelek gitu ya, misal gitu ya. Kemudian kita jadi gundah gulana. Itu syirik, Bapak. Itu sampai digambarkan ya dalam sebuah fikih, ini saya belum menemukan hadisnya. Ini dia 40 hari itu amalannya tidak diterima. Bukan berarti dia nggak perlu sholat gitu ya. Tetap sholat itu jadi kewajiban, tapi tidak diterima. Hati-hati. Ya. Jadi kalau nggak siap, kalau cuma sekedar mau lihat ya silakan. Tapi kalau sampai begitu muncul satu satu ramalan yang jelek itu jadi tertekan, itu berarti kita meyakini itu syirik. Atau sebaliknya, pas lihat lagi asik, asmaranya bagus. Karena saya juga pernah lihat gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi asmaranya bagus, izinnya bagus, kemudian kita percaya. Itu juga bagian pada syirik. Hati-hati ya, itu termasuk kahin ya, kahin dukun. Baik, Bapak Ibu yang Allah, ya, jadi yang ketiga adalah ismun azim, yang dosa yang besar. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, dosa syirik itu merupakan dhalalun ba'idun, yang sangat sesat. Jadi sangat sesat. Ya, coba kalau kita perhatikan di dalam surat An-Nisa ayat ke-60 ya, saya perhatikan. Surat An-Nisa ayat 60, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini perhatikan ya. Alam tara ilal ladzina yaj'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ayyatahakamu ila taghuti wa qad umiru ayyakfuru bih wa yuridu syaitan ayyudilluhum dhalalan ba'ida. Ya, alam tara ilal ladzina, ya. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang ya? Orang-orang siapa? Yaj'umuna annahum amanu. Ya, orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman. Kepada siapa? Bima unzila ilaika, kepada apa yang diturunkan kepadamu, wa ma unzila min qablika, dan diturunkan sebelum kamu, yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Ya. Orang-orang mengaku beriman kepada apa yang diturunkan pada Rasulullah dan kepada sebelum Rasulullah, tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada taghut. Ya, tadi ramalan diantaranya Bapak Ibu. Untuk memastikan besok kita mau melakukan apa, lihat ramalan misalnya ya. Dan itu bagian daripada pelanggaran ini. Ya. Padahal lagi-lagi mereka diperintahkan untuk mengingkari taghut. Wa qad umiru ayyakfuru bihi. Wa yuridu syaitan ayyudillahum dhalalan ba'ida. Ya. Yang itu sebabnya dia bermaksud, setan adalah telah menyesatkan dia dan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya kesesatan. Ya, baik. Bapak Ibu Allah, jadi dosa syirik adalah dhalalun ba'id, yakni sangat sesat. Ya, disebutkan dalam kitab ini, apabila manusia mempersekutukan Allah dengan yang lain, maka manusia itu telah berada jauh dari petunjuk yang benar. Ya, mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Mereka diseret oleh setan ke dalam kegelapan dan jauh dari panduan yang benar. Ya. Kemudian sebutkan pula Islam dan bukan Islam. Islam dan bukan Islam, artinya Islam dan ghairu Islam gitu ya. Itu ditentukan dari menerima atau tidaknya, atau tidak menerimanya kalimat la ilaha illallah. Ya, jadi kemarin kita bahas nih di dalam tauhidullah ya. Jadi tauhidullah itu puncaknya ada kalimat la ilaha illallah. Yang sebelumnya ada mulkiyatullah, ada rububiyatullah.
Jadi kalau jenengan tanya pada orang-orang kafir Quraisy termasuk Abu Jahal, Abu Lahab, dia rububiyahnya ngikuti, percaya bahwa yang menciptakan dia Allah, yang menciptakan alam ini Allah, dan itu percaya sampai sini. Mulkiyatullah sebagian percaya sebagian tidak, tapi begitu masuk pada la ilaha illallah itu mereka tidak percaya sama sekali, karena di sini ada tuntutan untuk melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah. Itu tauhidullah, gitu ya. Maka kalau kita bicara tauhidul ibadah kemarin, memurnikan ibadah kita, syarat mutlaknya adalah mentauhidkan Allah. Bukan sekedar menjadikan Allah sebagai pencipta kita, memberi rezeki, bukan sekedar itu. Gitu ya, baik. Itu kemarin sudah kita bahas. Ya, lagi-lagi sebutkan bahwa Islam dan bukan Islam itu ditentukan dari menerima atau tidaknya mereka menerima kalimat la ilaha illallah. Yang tidak menerima kalimat tersebut adalah mereka yang melakukan syirik, ya, mereka yang syirik sangat besar kesesatan yang dialaminya, dan setan akan membawa mereka kepada kesesatan yang jauh sehingga mereka terlupakan dan tidak sadar kepada nilai Islam yang benar. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau kita terbiasa dengan hal-hal yang tadi, yang ya tadi uang kemudian dukun, ya, pelan-pelan pasti hilang. Keimanan kita akan terkikis, itu pasti, Bapak. Ya, ya, silakan. Itu syirik itu kemudian ada tingkatan-tingkatan ya. Ya. Syirik yang tipis katakanlah, apakah kecil seperti mempercayai dengan barang-barang cincin dan sebagainya, apakah itu bisa dihapuskan dosanya? Apakah itu termasuk syirik yang nantinya akan menjadi besar gitu? Ya, masih. Ya, benar ini. Jadi betul ada namanya syirik asghar, ada syirik kabir, gitu ya, syirik besar dan sebagainya. Cuman tetap dalam bahasan kita Bapak Ibu, kita tetap mudah kita buang syirik gitu ya, syirik ya. Di antaranya yang syirik asghar itu adalah apa kemarin? Apa, riya gitu. Riya termasuk syirik. Tapi jangan perso di dalam surat Al-Maun gitu ya, bahwa fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Gimana fawailul musallin? Terus lihat alladzina hum yuraun. Jadi orang yang celaka sholatnya celaka atau sesat, orang yang celaka sholatnya itu orang siapa? Yang sholatnya yuraun, riya. Makanya kemarin sempat saya contohkan gitu. Jadi jenengan sholat kemudian tidak khusyuk, itu tidak batalkan sholat. Allahu Akbar, ingat waduh lali kompor gak dipateni, itu tidak membatalkan sholat. Tapi begitu yang sholat Allahu Akbar, kemudian di sebelahnya orang ada yang kita kenal dan niatnya juga, wah harus khusyuk ini, dilihat sama tetangga, batal Bapak. Yuraun, gitu ya. Dengan kata lain Bapak Ibu, syirik sekecil apapun itu tetap merusak. Gitu ya. Nggak bisa semacam dilevelkan gitu ya. Ya, cuman memang di dalam ini kaidah fikihnya ya. Jadi kalau syirik yang kecil itu masih kita diingat, masih mudah kembali lah gitu ya. Kalau udah seperti syirik yang besar, kata kita menyembah berhala atau mentuhankan dukun misalnya, itu lebih berat ya, lebih berat dan lebih sulit gitu ya. Jadi ringan dan tidaknya ini bukan karena dosanya kecil dan besar, tidak, sama-sama besar. Sama-sama besar. Karena saat kita baca semua ayat ini tidak ada satupun yang membedakan syirik kecil, syirik besar. Enggak ada. Kalau syirik kecil, syirik besar itu hanya di dalam fikih. Gitu ya. Cuman yang membedakan para ulama kita bahwa ini masih agak mudah tobatnya lebih ringan lah itu dibandingkan yang ini. Alam sahab nganten Bang. Jadi tetapi secara apa ini tadi yang didapat yakni termasuk zulmun adzim, termasuk kezaliman yang sangat besar. Walaupun itu syirik kecil. Jadi dosa syirik itu sebetulnya bisa diampuni asalkan itu tobat. Tobat benar. Ya, betul. Syirik kecil. Dalam Syirik kecil maksudnya bisa dengan taubat tadi. ya. Yang sudah besar mungkin Sama Pak. Syirik besar juga bisa diterima dengan taubat nasuha. Contohnya siapa? Orang-orang yang dulu yang kafir masuk Islam itu dihapuskan semua Pak. Non sewu. Ya, mereka tadinya menyembah patung, menyembah api, menyembah apa ya? Orang syirik lah gitu. Orang musyrik. Kemudian dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, dihapuskan semua Pak.
Artinya dosa syirik ini hanya bisa dihapuskan manakala dia benar-benar taubat dan nasuha putus. Yang bahaya Bapak Ibu, kita naudzubillah dari orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan seperti ini, kemudian di akhir kehidupan kita ini kita melakukan dosa syirik. Itu yang bahaya. Sehingga kemarin diingatkan oleh Rasulullah ya. Jadi betapa nanti dijumpai orang yang dia biasa melakukan amalan ahli surga, usianya tidak tinggal sejengkal, kemudian dia melakukan amalan ahli neraka syirik tadi itu, maka dia dihukumi su'ul khotimah, neraka. Sebaliknya Bapak Ibu, sebaliknya mereka biasa melakukan amalan-amalan ahli neraka, pendosa dan sebagainya tadi, usianya tinggal sejengkal gitu ya. Kemudian Allah berikan hidayah sehingga dia melakukan amalan ahli surga, maka diterima amal dia. Makanya Bapak Ibu, kisahnya Fir'aun, cuman ini saya belum tahu, belum menemukan referensinya betul ya. Fir'aun itu memang di ayatnya kan gitu ya, begitu dia sakaratul maut, ditenggelamkan Allah itu, dia sempat mengucapkan kalimat qalu amantu birabbi Musa wa Harun. Jadi dia mau bertobat di saat seperti itu. Artinya kalau benar-benar tobatnya tuntas, maka Allah akan terima itu. Maka malaikat Jibril ini, maaf, ini kalau yang ini cuma kisah ya yang berikutnya. Sehingga malaikat Jibril nggak terima, jadi disumpel sama pasir. Makanya jasadnya Fir'aun itu mulutnya penuh dengan pasir, itu disumpel malaikat Jibril. Kalau Allah setobat gitu. Karena saking jengkelnya. Itu bahasanya nggak. Tapi artinya Bapak Ibu yang disampaikan Rasulullah leres ya. Jadi dosa syirik itu pun itu bisa terampuni kalau benar-benar taubat dan nasuha putus. Ini memberikan sikap pada kita tidak boleh menghukumi atau menghakimi seseorang. Ini nggak mungkin diterima. Udah, Allah tetap ada kemungkinan untuk itu. Ya, di saat yang sama kita juga nggak boleh memfigurkan seseorang berlebihan gitu ya, karena kita tidak tahu akhirnya seperti apa. Oke, baik, saya lanjutkan dikit biar tuntas ya. Bapak Ibu Allah, kemudian yang berikutnya ya, dosa syirik ini yakni menjadikan seseorang yang memiliki syirik ada hirmatul jannah sekaligus dukhulun nar, yakni dia diharamkan masuk surga dan harus masuk neraka. Itu syirik. Tidak peduli dia melakukan apapun ya, kebaikan-kebaikan seperti apapun ya. Bapak Ibu, di Candingan itu saya jumpai ada orang Cina non muslim ya, setiap Ramadan itu dia mesti ngasih beras sekian kintal itu ke Masjid Al-Badar. Tanyalah, ini gimana? Diterima aja, nggak apa-apa, nanti dibagi gitu ya. Itu hukumnya apa ya? Dia cuma berikan bantuan gitu aja kepada jamaah ya. Nggak boleh itu dijual kemudian dijadikan zakat, kita nggak boleh gitu, harus dibagi. Dia orang baik-baik, tetapi lagi-lagi karena dia tidak beriman, maka itu ya sudah, dia akan dikenal sebagai orang baik di kehidupan dunia, tapi selesai tidak diterima oleh Allah SWT. Ada Bapak Ibu ya, itu rutin Bapak. Sekian tiap Ramadan dia ngirim ini ya. Ya mudah-mudahan Allah berikan hidayah ya, amin. Kemudian yang terakhir yang hati-hati sekali buat kita semua Bapak Ibu ya, yakni orang yang memiliki dosa syirik tadi, yakni nanti batul amali, amalnya terhapus. Ya, ini yang perlu kita jaga betul diri kita ya Bapak Ibu. Kita udah menghimpun dikit sedikit ya, dengan sholat kita, dengan puasa kita, dengan zakat kita dan sebagainya ya, tapi begitu dosa syirik menghampiri kita, naudzubillah, itu terhapus semua amal kita ya. Jadi Bapak Allah, sebagaimana di dalam surat ke-39 ayat 65, jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi ya. Kemudian Rasulullah juga bersabda, 3 perbuatan yang menjadikan amal tidak bermanfaat. Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Thauban radhiyallahu anhu, yang 3 perbuatan yang menjadikan amal tidak bermanfaat, yaitu mensekutukan Allah.
Yang kedua, durhaka pada orang tua. Yang ketiga, lari dari medan peperangan. Ya baik, saya pengen ini ya, sedikit garis bawahi lari dari medan peperangan. Mungkin kita tidak akan pernah, maaf, mungkin kita tidak akan pernah mengalami hal itu. Yang perang di Palestina, nggak mungkin kita akan ke sana. Ya, tetapi di dalam kehidupan kita ini seringkali kita mendapatkan tugas-tugas yang itu sesungguhnya termasuk bagian dari peperangan. Karena perang itu adalah untuk li'iladi kan menegakkan kalimat Allah. Contohnya jangan jadi ketua jadi pengurus samir, jangan jadi panitia korban dan sebagainya misalnya. Ya. Dan tugas ini Bapak Ibu, ini ada sekali ya. Ini mulia sekali. Karena di situ ada pahala yang akan kita dapatkan. Tetapi begitu jenengan tidak amanah, dan apakah sampai lari gitu ya. Hai si kopo koncone aneh kabeh tak tinggal. Itu berkaitan pada dosa besar. Hati-hati sekali. Ya, saya pengen garis bawahi Bapak Ibu Allah. Itulah tujuan ya yang diancam oleh Allah bahwa surah syirik yang pertama adalah merupakan zulmun azim, kezaliman yang besar. Yang kedua adalah azamul ghufran, tidak akan diampuni. Yang ketiga adalah ismun azim, dosa yang besar. Yang keempat adalah dhalalun ba'id, yakni sangat sesat. Kemudian yang kelima adalah hirmatul jannah, diharamkan masuk surga. Yang keenam adalah zuhulun nar, pasti masuk neraka. Dan yang ketujuh adalah ihbatul amal, yakni amal akan terhapus. Semoga kita semua terhindar dari dosa-dosa syirik. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina innaka ra'ufur rahim. Allahumma salli mujahidin wal muslimin fi Palestin. Allahumma sallimna wal muslimin wal mujahidin fi Palestin wa fi Indonesia. Allahumma a'izzil Islam wal muslimin wal mujahidin fi Palestin wa fi Indonesia wa fi kulli makan wa zaman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batila sunnatinaba. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa wa qalbin la yahsha wa amalin la yurfa wa du'aina yusma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf, ihdinas siratal mustaqim. Billahi. Subscribe, like dan share channel ini. Follow Facebook dan Instagram kami.